saya suka tadi Pak Sutiono juga berkata bahwa minimal ya dengan konsep kita, dengan adanya 3 proyek yang sudah jalan, kemudian juga ada backup emasnya, sekalipun ada koreksi ya, nilai yang tidak sesuai ekspektasi, tapi beliau yakin ya sepertinya tidak akan turun di bawah backup emas ya, karena aspek fundamental tadi yang menjaga Najaya. Bagaimana Nagaya menjadi store of value, bagaimana Nagaya ini bisa membangun nilainya sendiri yang relatif stabil dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Jadi kalau seperti ini kan kita bicara dari sisi potensi ya. Nah, tetapi juga mereka yang sudah baca white paper tahu bahwa kita ini juga bicara tentang resiko. Ya teman-teman, jadi jangan sampai teman-teman karena terlalu berlebihan menambah-nambahkan yang tidak ada porsinya, sehingga membuat orang itu jadi tidak bisa berpikir secara akal sehat, teman-teman. Ya, yang sudah terlanjur yakinnya tanpa ada pemahaman yang fundamental. Ingat ya, manajemen tidak pernah mengatakan bahwa Nagaya nilainya tidak akan pernah turun. Ya, yang kami edukasi itu adalah dengan konsep yang kita bangun, maka dengan konsep ini ya kita coba membangun nilai Nagaya yang relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik. Dan itu masuk akal atau tidak teman-teman dengan konsep yang memang itu kita bangun ya. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, semua itu baru nanti akan teruji ketika kita sudah berada di exchanger ya. Nah, ngomong-ngomong exchanger, teman-teman sudah bersiap kan? Kalau memang target kita tahun ini tembus exchanger, maka ya itulah saat dimana konsep kita ini akan benar-benar diuji ya, diuji. Nah, bagaimana nantinya respon teman-teman, bagaimana? Tentunya kita mengharapkan ya harganya terus naik. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Respon Anda seperti apa? Ya, ketika harga kita ekspektasi begitu masuk exchanger dalam minggu pertama, kalau bisa sudah merangkak naik terbang ke minimal di $10 katakan. Ya, itu kan harapan kita ya teman-teman. Nah, kalau saat baliknya bagaimana? Katakanlah kita masuk di $5. Nah, kita expect satu bulan pertama itu sudah bisa di $10. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Nah, bagaimana dengan reaksi teman-teman? Ya, saya ingin ada yang naik untuk menyampaikan opininya. Seandainya tidak sesuai dengan harapan ketika ada di exchanger, ya saat pertama kali masuk, kira-kira respon apa yang baiknya Anda ambil? Apakah panik? Lalu kemudian buru-buru Anda jual, ya ikut-ikutan panik, atau seperti apa teman-teman? Respon seperti apa baiknya? Nah, silakan. Mungkin ada kawan kita yang ingin beropini sore hari ini. Saya tunggu ya. Oke, terima kasih Pak Yunias. Selamat malam. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Taufik. Silakan Pak.
Iya, oke, terima kasih Pak Yunias dan teman-teman yang ada di grup NH ini. Itu sangat luar biasa sekali. Kalau jika harga Nagaya itu turun, katakan saat sudah masuk exchanger, itu harganya $10. Nanti kalau turun, katakanlah $3, maka itu kita ada dua yang saya cermati dari pribadi saya. Yang pertama, ada emasnya, juga ada benefit dari proyek. Artinya walaupun Nagaya ini turun, katakan $3 sudah masuk exchanger, maka kita dapat penambahan emas dari keuntungan proyek, juga benefit dari proyek yang dijalankan. Artinya kita tidak panik, saya pribadi tidak panik. Karena apa? Karena ada dua konsep yang ada di Nagaya itu sangat luar biasa sekali. Karena emas tersebut dari keuntungan proyek bertambah, emasnya bertambah, juga profit sharing yang dibagikan juga setiap bulan kita akan mendapatkan, baik proyeknya 1, 2, dan 3 otomatis masuk walaupun harga Nagaya katakan turun $3. Itu aja Pak Yunias. Oke, terima kasih untuk opininya ya Pak Taufik. Silakan teman-temannya yang lain. Mungkin ada teman-teman yang baru. Oke, silakan Pak Sutiono. Selamat sore teman-teman semua. Salam sukses bersama Nagaya to the Moon. Ya, mau menanggapi Pak Yunias ya. Ya, yang saya tangkap dari apa yang tadi Pak Yunias sampaikan ya, artinya bagaimana ketika nanti Nagaya ada di market, singkatnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Mungkin seperti itu ya Pak Yunias, kurang lebihnya. Saya ingin menyampaikan dengan pemahaman dan analisa saya ya, walaupun belum tahu ya. Jadi kalau misalkan nanti harga Nagaya kok tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita pikirkan saat ini, bayangan kita karena kita saking semangatnya ya, berharap nanti ketika di market langsung tinggi dan lain sebagainya. Dan ketika hal itu terjadi, apa kira-kira seperti apa? Ya menurut saya hal-hal yang seperti itu pasti akan terjadi, namanya juga dinamika pasar ya, dan sifat dari kripto itu sendiri ya, yang pada dasarnya fluktuatif atau volatilitasnya yang mungkin tidak bisa dihindarkan. Tapi di sisi lain Nagaya hadir dengan konsep membawa konsep hybrid yang mana ada backup yang harapannya memungkinkan harga tersebut lebih kepada stabil dan cenderung naik ya. Naik, artinya mungkin secara bertahap seiring waktu, karena nilai dari intrinsic itu sendiri dari awal sudah dibangun dan terus dibangun. Dan kalau kita sering juga dengar ya, 3 kali sudah ada 3 proyek untuk awal masuk di market ya, walaupun saya mungkin bisa prediksikan itu belum bisa maksimal untuk membangun suatu fundamental yang sesuai dengan harapan dari Nagaya itu. Harapan memang untuk sebagai aset yang arahnya ke situ, tapi setidaknya sudah bisa menjadi suatu fondasi. Pak Sutiono silakan, terputus tadi Pak. Ya Pak, tadi ada sedikit gangguan. Iya, jadi saya sampaikan lagi ya, tapi nanti dari ketiga proyek itu sudah sedikit ya, buat saya sudah menjadi fondasi yang memungkinkan nilai itu tidak akan mungkin jatuh jauh di bawah harga dari backup emas yang terus bertambah dari ketiga proyek, yang terus ditambahkan dari ketiga proyek tersebut. Yaitu analisa yang saya lihat ya. Terus yang kedua ya, tergantung dari kita bagaimana kita melihat atau sudut pandang kita terhadap Nagaya ini.
Pak Yunias ya, dari sudut pandang kita ya, dari sudut pandang kita melihat Nagaya ini dari sisi apa? Kalau kita melihat Nagaya ini dari sisi untuk perdagangan, nanti berharap ketika ada di market kita untuk jual, ya pastinya akan berbeda ketika sudut pandang kita melihat Nagaya ini untuk kita bisa jadikan sebagai aset jangka panjang. Ketika sudut pandang dari pola pikir kita lebih mengarah kepada aset, ya tentunya kita tidak terpengaruh dengan kondisi market saat itu, apapun yang terjadi tentang market. Dan harapan itu semua ketika, ya harapan saya ya, mungkin teman-teman semua juga saya berharap juga bisa memiliki suatu pemikiran yang sama. Artinya jadikan Nagaya ini sebagai aset jangka panjang ya, untuk masa depan kita. Berapapun aset yang kita miliki saat ini dan untuk nanti ke depan kita berusaha untuk menambah, dan kita tidak mempedulikan berapapun harga market saat nanti. Artinya kita simpan ya, kita simpan, kita hold, kita tahan ya. Kita nggak usah melihat market akan seperti apa, tapi kita tahu Nagaya ada proyek yang terus dibangun, dan dari proyek tersebut memberikan nilai intrinsik dari aset kita dan juga benefit yang kita dapatkan, dan proyek itu terus berkembang, ya memungkinkan pastinya karena niat kita untuk jangka panjang. Ya kembali lagi kepada tujuan kita untuk menjadikan Nagaya ini betul-betul sebagai aset yang kita pegang, yang ingin kita wariskan ke anak cucu kita. Dari saya mungkin seperti itu pandangan saya, Pak Yunias. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman, Pak Sutiono itu menyampaikan dua hal kalau saya bisa simpulkan ya. Yang pertama adalah dari sisi fundamental. Jadi Pak Sutiono mempertimbangkan faktor fundamental sebagai alasan untuk menghold ya. Jadi meskipun sifat dari kripto ini mungkin belum bisa sepenuhnya juga dijinakkan ya dengan konsep hybrid kita, sifat volatilitasnya yang mungkin belum sepenuhnya bisa kita taklukkan. Tetapi tadi Pak Sutiono bilang minimal kalau sudah ada 3 proyek ya, kalau memang jadi nanti 3 proyek dijalankan. Nah, yang saya suka tadi statementnya Pak Sutiono yang mengatakan walaupun dengan 3 proyek ini itu belum menunjukkan fundamental yang sangat kuat ya. Setuju Pak Sutiono, karena ini baru proyek-proyek kita semua di tahap awal ya. Jadi meskipun sudah kita jalankan 3 proyek, tapi memang belum menunjukkan sebuah fondasi yang begitu kokoh dan kuat ya. Artinya bisa saja memang itu bereaksi tidak ubahnya seperti jenis-jenis kripto yang lain ya, yang non-hybrid, yang sangat volatile. Nah, tetapi yang saya suka tadi Pak Sutiono juga berkata bahwa minimal ya, dengan konsep kita, dengan adanya 3 proyek yang sudah jalan, kemudian juga ada backup emasnya, sekalipun ada koreksi ya, nilai yang tidak sesuai ekspektasi, tapi beliau yakin ya sepertinya tidak akan turun di bawah backup emas ya, karena aspek fundamental tadi yang menjaga Nagaya. Luar biasa Pak Sutiono. Lalu yang kedua, sebenarnya Pak Sutiono itu menyoroti soal perilaku teman-teman. Semua itu kembali ya kepada perilaku mindset dari holder. Apakah kita ini perilakunya perilaku trader yang memanfaatkan setiap momen ya. Kalau trader itu selalu ingin membaca momen teman-teman, kapan waktunya bisa beli, kapan baiknya jual. Jadi ketika dengan analisa teknikal mereka mengatakan ini waktunya buy ya, mereka akan akumulasi, mereka akan beli teman-teman. Tapi ketika analisa teknikal mereka mengatakan ini waktunya untuk jual ya, maka itulah waktunya mereka
merealisasi keuntungan. Nah, satu hal ya teman-teman yang saya ingin garis bawahi, teman-teman, ketika market tadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya katakan tadi saya ambil contoh kalau kita masuk exchanger di tahun ini di harga $5. Nah, kita kan berharap 1 minggu sudah bisa naik tuh ya, atau 1 bulan lah ya, bisa naik ke arah di atas atau minimal $10. Tapi kalau sebaliknya gimana? Ya, tadi Pak Taufik menyebutkan seandainya turun di harga $3. Ya, jadi teman-teman, Anda harus ingat, Anda rugi atau tidak rugi itu adalah pada saat Anda sudah jual, memutuskan jual. Anda untung atau rugi adalah ketika Anda sudah jual. Ya, jadi seandainya Anda beli di harga $5 ya. Nah, ketika harga sudah di $10, Anda kan di atas kertas untung. Tapi keuntungan itu belum direalisasikan karena Anda belum jual. Nah, itu juga belum bisa dikatakan Anda untung. Ya, masih di atas kertas saja. Anda lihat, wah harganya sudah bergerak ya, sudah 100%. Dari $5 sekarang jadi $10. Nah, sebaliknya ya teman-teman, kalau sebaliknya harga menjadi $3, Anda beli di $5, sekarang turun jadi $3. Itu juga belum dikatakan sebagai kerugian. Kenapa? Karena Anda belum jual. Ya, jadi kalau Anda belum jual, posisi itu sebenarnya Anda masih nahan barang Anda kan? Ya, jadi ibarat kalau Anda beli rumah nih. Hari ini Anda beli rumah di harga 1 miliar. Ya, katakanlah itu Anda beli 5 tahun yang lalu 1 miliar. Nah, kemarin waktu zaman COVID, itu kan harga properti pada turun semua, jatuh semuanya. Ya, bahkan ada di daerah tertentu yang jatuhnya itu sampai 50%, teman-teman. Beli di harga 1 miliar, kemudian di masa COVID itu dijual 500 juta juga susahnya minta ampun. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Sudah di courting tuh 50%, masih sulit jual. Nah, katakanlah waktu itu sempat jatuh dari 1 miliar jadi 500 juta ya 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, dan Anda tetap memutuskan untuk hold, Anda tidak lepas. Ada yang nawar pun Anda nggak lepas. Hari ini setelah propertinya berangsur-angsur pulih ya, dari 500 juta 1 atau 2 tahun yang lalu gara-gara COVID, sekarang sudah mulai kembali, harganya sudah kembali normal. Bahkan Anda sudah bisa berharap jual di 1,2 minimal. Nah, jadi teman-teman ingat ya, ketika kita bicara Nagaya sebagai aset, ingat, Nagaya adalah komoditi. Ya, kripto itu adalah komoditi, dianggap sebagai sebuah barang ya, barang digital, aset digital. Nah, ketika dia terkoreksi nilainya, selama Anda nggak lepas, selama Anda nggak jual, maka itu belum bisa dibilang rugi, teman-teman. Ya, tinggal ditunggu saja. Ya, tadi Pak Sutiono juga sudah menyinggung bahwa dengan profit sharing yang terus konsisten diberikan dengan performa proyek-proyek yang ditunjukkan oleh Nagaya, maka market itu juga pasti akan pulih, ya, akan naik kembali. Nah, jadi ini bicara perilaku ya teman-teman. Kalau Anda trader, mungkin Anda akan memanfaatkan setiap momen. Tidak salah, bukan berarti salah. Ya, silakan Anda punya strategi bagaimana bisa memetik keuntungan maksimal dari Nagaya. Ya, kalau dengan Anda punya mentalitas yang kuat untuk menjadi trader, ya Anda tahu kapan momennya beli, kapan momennya jual, monggo teman-teman ya. Nah, tetapi bagi teman-teman
sinyalnya. Ya, teman-teman, sorry, ini saya masuk ke daerah yang rupanya blank spot ya. Oke, jadi kembali lagi bagi teman-teman yang mindsetnya atau perilaku lebih condong sebagai investor, nah tentunya Anda akan lebih memilih, nggak apa-apa, meskipun terkoreksi, ditunggu saja. Yang penting Anda melihat jantungnya Nagaya ini masih berdetak dengan sehat atau tidak. Ya, kalau jantungnya berdetak dengan sehat, ya, yaitu proyek-proyeknya maksud saya ya teman-teman, membagikan profit sharing dengan lancar, kemudian juga proyek bertambah, maka tidak ada alasan untuk menjadi panik. Nah, biasanya bagi teman-teman yang mentalnya, mental investor, cuek aja, dia tidur aja. Ya, disebut dengan sleeping investor. Investor tidur. Ya, dia nggak mau buka, dia nggak mau peduli. Chartnya naik turun, dia hanya nengok itu biasa setahun sekali. Biasanya ya, kita tengok, oh sudah ada pertumbuhan sekian persen. Jadi dia nggak akan baca pergerakan harga harian, mingguan. Ya, karena mental dia lebih ke mental investasi, investor. Silakan teman-teman, mungkin ada lagi yang mau beropini ya. Jadi tadi pertanyaannya bagi teman-teman yang baru masuk ya. Tadi saya mengatakan bahwa bagi Anda yang membaca white paper, di sana Anda bukan hanya menemukan konsep bagaimana konsep perusahaan menjadikan Nagaya ini bernilai. Ya, jadi kita punya aspek fundamental yang menjadikan Nagaya ini akan bernilai, teman-teman. Nah, tetapi di white paper juga Anda akan menemukan yang namanya tantangan ya, ada risiko juga. Nah, dengan Anda menguasai white paper, Anda juga akan berbagi kepada komunitas Anda secara proporsional, tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin.